gimana tadi Pak Kiai melihat kesuksesan acara di Al-Mizan, para santri begitu antusias mengikuti acara-acara serangkaian tadi di Al-Mizan 1 dan nonton bareng? Ya, pada prinsipnya acara ini sebenarnya acara yang langka, acara yang jarang terjadi, karena mereka itu fokusnya hanya belajar, fokusnya hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ketika disuguhkan dengan acara-acara begini, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Terus tadi kan Pak Kiai bahwa acara tadi adalah ada 3 hal yang diungkapkan. Salah satunya apa itu? 3 hal itu tadi Pak Kiai. Kalau yang saya baca dari kedatangan Bunda Haja Erna dengan Princess ini, itu saya simpulkan ada 3. Pertama, Bunda ini dengan kawan-kawannya ini mengajak kepada suatu kebaikan, yaitu semangat berkorban, dan itu alhamdulillah berhasil. Saya mengatakan kan kepada Bunda, kita yang mengajak mendapatkan pahala sebesar pahala yang ikut kepada kita. Jadi kalau umpamanya 7, 10, 15 orang ikut ajakan kita, kita mendapatkan pahala sesuai dengan Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau 10 yang kita ajak, kita mendapatkan dari 10 orang. Dalam sabda Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Itu alhamdulillah itu terjadi berkorban, dan hewan kurban itu sangat dinanti-nanti, terutama oleh panitia. Mereka tidak ingin laporannya kosong. Yang kedua, oleh masyarakat sekitar pondok pesantren itu mereka sangat menunggu setiap tahunnya dari Al-Mizan ini, bahwa ada dari Al-Mizan itu yang bisa disalurkan ya kepada masyarakat yang ada di sana. Alhamdulillah dari grupnya apa namanya? Yayasan Peduli Anak Indonesia ini ada, dari Kapolda ada, dari Wali Santri juga ada. Jadi alhamdulillah di pesantren Al-Mizan 3 itu 3 sapi. Di pesantren Al-Mizan 1 itu 4 sapi. Di Al-Mizan 2 ini juga 3 santri, 1 diantaranya jadi Wakapolri. 1 diantaranya jadi Wakapolri. Saya hanya WA saja. Ya alhamdulillah direspon, itu dapat. Kenapa? Di sini baru 2, yang nempel udah dapat 3. Iri juga dia, waduh. Tapi rezekinya ada, alhamdulillah. Jadi masyarakat bukan hanya dari satu kampung, tapi seperti di Al-Mizan itu dari 6 kampung dapat itu semuanya itu dapat. Saya belum dapat laporan dari Al-Mizan 2 ini berapa kampung nih, karena lebih banyak. Ini satu korban. Ini luar biasa. Jadi mengajak orang-orang yang minimal tuh punya keinginan, walaupun belum bisa membeli 1 sapi, udah gitu. Memiliki keinginan, akhirnya keinginan itu katakanlah tersampaikan, gitu ya. Ada yang sekian dan sebagainya. Gitu. Karena ini juga ancaman juga bagi orang-orang yang memiliki keluasan rezeki tapi nggak mau berkorban. Kata Nabi itu, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi, ya, fala yaqrabanna musalla. Siapa yang memiliki keluasan rezeki tetapi tidak atau belum mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami, gitu kan? Sampai kecaman begitu kerasnya, udah nggak usah ikut sholat Idul Adha dengan kami, gitu kan? Gitu. Itu, tapi justru kecaman Nabi itu menyadarkan mereka-mereka yang punya keluasan rezeki untuk berkorban. Karena apa? Luar biasa, pahalanya luar biasa. 1 rambut hewan, bulu 1 bulu hewan itu 1 hasanah. Kita bisa nggak ngitung kebaikan? Bulu domba nggak bisa, kebo sapi nggak bisa kan? Sebanyak itu pula kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Subhanallah itu.
Oke. Yang kedua adalah tentang masalah silaturahim. Ya. Yang itu masalah silaturahim. Ini silaturahim udah kedua kalinya nih. Bunda Haji Ernani dengan rekan-rekan para bunda-bunda yang lainnya itu udah 2 kali nih kita. Disadari atau tidak disadari itu luar biasa. Ya, dampak daripada silaturahim itu bagi kehidupan seseorang itu. Seperti saya katakan tadi bahwa man ahabba ayyusatala fi rizqihi wa ayyunsala fi athri falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya dan diluaskan kehidupannya, ya kan? Wa ayyunsala fi athri, dibentangkan, diluaskan kehidupannya. Jadi bukan hanya rezekinya saja, tetapi juga keluasan di kehidupannya. Jadi dimanapun dia pijakan kaki dan dia hidup di situ, dia berpengaruh. Maka, ya, karena apa? Pengaruh itu gara-gara dia silaturahim, dengan ilmunya mengajar, dengan hartanya, ya kan, berbagi, kan, dan lain sebagainya. Maka luar biasa. Jadi dari silaturahim itu, Bunda, Princess, kata Nabi akan mendapatkan 2 pengaruh. Ya. Satu, diluaskan rezekinya. Amin. Yang kedua, dibentangkan kehidupannya. Jadi mau apa aja dibikin mudah loh. Kemudian selalu diingat oleh manusia karena jejak kebaikannya itu dari silaturahim itu. Nah, yang ketiga adalah tentang perdamaian, misi perdamaian dunia. Nah, itu kan oleh Princess ini. Nah, saya melihatnya ini bagus sekali. Jadi artinya datang ke pesantren setidaknya memberikan pemikiran terhadap santri bahwa suatu saat gagasan tentang perdamaian dunia itu kan yang saat ini saya dengar, saya saksikan itu ya, saya semoga ke depan memiliki misi sedemikian. Artinya apa? Sesuai itu dengan ajaran Islam. Cuman kalau saya mengatakan begini tadi lah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, cintailah, kasihanilah siapapun yang ada di bumi ini, maka Allah yang ada di langit, malaikat yang ada di langit itu justru akan memberikan cinta dan kasih sayang juga kepada kita pelakunya. Kemudian yang kedua ada lagi yang bagus sekali dikaitkan dengan perdamaian dunia itu. Kata Allah ya, ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tawghil fasada fil ard. Ahsin, berbuat baiklah kepada makhluk Allah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Jadi kalau kamu berbuat baik kepada makhluk Allah siapapun, itu tidak terbatas kepada Muslim saja, tetapi seperti tadi kan Buddha, Kristen, Hindu dan sebagainya. Ini yang dikenal Allah. Jangan bilang kamu berbaik-baik pada Muslim saja, tidak, ya kan? Tapi kepada agama-agama yang lain, pada karena orang-orang yang menganut agama yang lain, kita harus, karena mereka pun makhluk Allah. Kamu ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah yang berbuat baik kepada kamu. Ini misi perdamaian itu ini. Wala tabghil fasad, jangan kamu bikin rusak, ya. Wala tafsil fasada fil ardi, jangan kau bikin kerusakan di bumi ini. Dengan apa caranya? Ya, katakanlah membuat senjata untuk menghancurkan, menghanguskan, membunuh dan lain sebagainya. Ini namanya bukan misi perdamaian dunia. Nah, itu cakep sekali itu kalau kita kaitkan dengan katakanlah ajaran-ajaran Islam. Dan itu nanti akan saya teruskan nih pada santri pemaham daripada the golden rule, gitu kan, ya. Itu jadi kita akan membuat katakanlah penjelasannya lebih luas lagi. Sesuai yang dikehendaki oleh orang-orang yang membawa misi perdamaian dunia atau misi golden rule sendiri, gitu, insyaallah. Ini luar biasa, Bunda Princess. Lanjutkan, jangan sampai berhenti di sini. Amin, ya Bahkan walaupun ayah sudah meninggal, terus perjuangan dilanjut oleh putrinya.
Kalau salah sudah datang sini kan tahun yang lalu. Iya, 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 sama Masya Allah. almarhum. Itu kayak datang kan sini? Masih Masya kecil. Allah, masih kecil ya. Iya. Iya, alhamdulillah gitu. Harapan dari acara tadi Pak Kiai apa bagi Al-Mizan? Ya, saya berharap acara semacam tadi itu ya tidak berhenti. Iya. Ya, karena sesuatu dan lain hal yang membuat kita tuh lanjut, katakanlah niat kita yang ikhlas, gitu. Niat kita yang baik, ya, yang insya Allah itu akan bisa diterima oleh masyarakat karena niat kita baik. Terus apa? Hati kita di dalam menjalankan katakanlah misi silaturahim, misi benar-benar itu ya kita ya ikhlas. Maka Allah pun akan memperhatikan siapapun yang memiliki hati ikhlas itu. Ya. Semua apa yang paling utama diharapkan pada Allah Taala. Segala sesuatu itu dijalankan dengan istiqamah. Iya. Istiqamah itu berkelanjutan. Iya. Ya. Karena di situ pasti tuh kalau kita punya keyakinan yang kuat dengan menjalankan misi dan istiqamah itu apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang kalau sudah yakin Allah yang akan bantu, kita menjalankan dengan istiqamah apa? Malaikat itu ribuan turun kepada kita membawa keberkahan dari langit. Hanya kita tidak tahu. Iya. Bahkan ketika malaikat ngomong pada kita pun nggak dengar. Iya. Apa kata malaikat? Allah takhaf wa la tahzanu. Kamu kalau hidup itu sudah istiqamah, nggak usah takut, nggak usah sedih. Amin. Tuh, katanya gitu. Iya. Kalaupun dalam perjuangan kamu mati, surga sudah dibuka untuk kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami yang akan menjadi penolong kalian, ya kan? Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu inginkan? Iya. Nih, gitu kan. Ma tad'un. Apa sih yang kamu mau? Nih, gitu kan. Nuzulan min ghafur rahim. Apa nuzul itu? Rizqan min ghafur rahim. Rizki dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Luar biasa. Jangan kira bahwa misi-misi semacam itu tidak berkaitan dengan ajaran Islam. Oh, luar biasa. Ya mungkin dengan ajaran agama yang lain. Tapi kalau Islam itu sudah jelas dan sangat jelas. Sudah jelas dan sangat jelas dalam menjelaskan misi-misi semacam ini sudah termaktub semuanya. Gitu. Karena Bunda pesan dari Pak Kiai seperti itu bahwa ya pena istiqomah dalam perjuangannya. Beberapa kali kita kan diskusi juga sama Pak Yai. Apa yang Pak Yai nasihatkan, apa yang ada di dalam tujuan Islam itu seperti apa itu sudah saya rasakan. Jadi karena kan kalau kita percaya Allah itu akan berjalan, maka selalu saya bilang Bismillah, ridha Allah gitu. Tapi kalau keyakinan memang benar, emang betul apa yang dibilang Kiai itu. Saya kadang-kadang ada manusia kadang-kadang kita nggak yakin kan seperti itu. Tetapi apa yang dibicarakan adalah kalau kita yakin bahwa malaikat yang akan bekerja, Allah akan memberi kita apa yang kita inginkan seperti itu. Nah itulah saya selalu yakin, ada jalan, apalagi untuk anak-anak seperti itu. Jadi alhamdulillah nasihat ini bisa lah untuk kita jalankan, bisa menenteramkan hati kita dan kita bisa jalanin apa yang Pak Yai bicarakan itu betul seperti itu. Risa sendiri mendengar petua dari Pak Kiai ini tentang perjuangan Anda di Vision Office. Sangat tersentuh ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai atas dukungannya, juga kepada pesantren Al-Mizan dan juga dengan Ibu Haja Bunda Erna Santoso. Terima kasih banyak. Petua-petuanya tadi sangat menenangkan hati seperti yang tadi Bunda bilang. Di saat yang bisa dibilang termasuk saat yang gelap ya, karena kan ayah saya baru 43 hari lalu meninggal. Terima kasih atas kata-katanya. Akan saya ulang-ulang lagi nih kalau saat lagi dibutuhkan atau masa terpuruk nih. Terima kasih Pak Kiai, dan saya harap semoga yang kita lakukan ini tidak hanya berhenti di sini saja. Adik-adik semua yang menonton dan ikut acara hari ini bisa ingat hari ini dan bisa ke depannya kalau mereka lihat ke belakang, look back, bisa mikir wah hari itu I learn nih from acara ini.
Jadi princess ini meneruskan perjuangan almarhum ayah ya. Iya, semoga ya saya. Ada pesan khusus dari beliau sebelum itu? Ada, pesannya adalah legasinya Daddy harus terus jalan, mau Daddy atau enggak katanya. Dengan atau tanpa ayah, kata ayah, apa yang ayah lakukan harus terus lanjut untuk membuat dunia ini lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Mau foto? Ya foto mau memang. Iya. Oh iya. Tinggal deketin dulu aja ya. Nah.